God bless you. Tuhan memberkati. And I'd like to preach the gospel entitled Deliver of Happiness. Dan itulah sebabnya malam ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema pembawa kebahagiaan. The number one, live the God first life. Nomor satu yang paling penting adalah kita harus hidup dengan Allah di tempat yang pertama. Deuteronomy 6:5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. The important commandment for us is the love of God. Perintah yang terpenting bagi kita adalah untuk mengasihi Tuhan. Love is to give our heart. Kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Give your whole heart and your best attention to God. Kita harus memberikan kasih kita yang terbaik dan perhatian kita yang terbaik kepada Tuhan. This is real true love. Dan inilah yang dinamakan cinta atau kasih yang sejati. There was a story between the Queen Victoria and one of the widow in England. Nah, ada satu cerita di Inggris tentang Ratu Victoria dan seorang janda. And the Queen Victoria was a good governor with a good face. Ratu Victoria pada saat itu adalah seorang pemimpin yang baik dan juga memiliki iman yang baik. Sometimes the queen would get out of the palace Kadang-kadang ratu ini akan keluar dari tempat kediamannya di kerajaan. and have a good talk with the common people. Dan dia akan berbincang-bincang dengan orang-orang biasa di kerajaannya. One day, queen heard that one widow had such a good face. Dan pada suatu hari Ratu Victoria mendengar tentang seorang janda yang memiliki iman yang baik. So she visited the widow's home. Jadi dia kunjungi janda ini rumahnya. During the conversation, Dan mereka berbincang. Dan saat mereka berbincang, queen was touched by the widow's faith. Ratu itu sangat kagum akan iman dari janda ini. The queen asked, "Who is the most precious visitor in your life?" Dan Ratu bertanya kepada janda ini, siapakah tamu yang paling penting di dalam hidupmu yang pernah datang? Then of course the queen thought that the widow would definitely say Jesus. Si Ratu berpikir pastilah janda ini akan menjawab bahwa tamu yang terpenting adalah Yesus. But unexpectedly, widow said a different answer. Dan tidak disangka janda ini memberikan jawaban yang jauh berbeda. The most precious visitor is, of course, you, my queen. Janda ini menjawab, dari semua tamu yang pernah datang, yang paling penting itu tentu saja kamu, Ratu. You are the best visitor in all my Kamu life. adalah pengunjung atau tamu yang terbaik di dalam hidup saya. The queen was disappointed and asked again, Ratu menjadi kecewa dan dia bertanya lagi. "Isn't Jesus the best visitor to you?" Bukankah Yesus adalah tamu yang terbaik? Then the widow said, "No, my queen. Dan janda ini berkata, tidak Ratu. Jesus has never been my visitor. Yesus tidak pernah menjadi tamu dalam hidup saya. Jesus is my Lord. Yesus adalah Tuhan dalam hidup Jesus saya. here in my house from the very first time. Karena Yesus sudah ada di rumah saya sejak dari mulanya. I live for Jesus." Saya hidup untuk Yesus. Amen. Amin. The queen was deeply impressed by her amazing confession. Dan Ratu ini sangat terkesan dengan jawaban yang luar biasa ini. Likewise, Jesus wants us to love him just like the widow. Dan Yesus ingin kita mengasihi dia seperti janda ini mengasihi Yesus. Only Jesus should be the Lord in all of our life, not guest. Dan Yesus jangan sampai dia cuma menjadi tamu, tapi jadikan dia Tuhan di dalam hidup kita. That is the God first faith. Itulah yang namanya iman di mana Tuhan di tempat pertama. This is how we should express our love to Jesus. Itulah bagaimana kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan. You know, love is the key to every relationship. Saudara tahu bahwa kasih adalah kunci dari semua hubungan. If a couple lose love, they might believe only Kalau with ada the satu- responsibility. Kalau ada satu pasangan yang kehilangan kasih, mereka mungkin akan tinggal bersama cuma karena ada tanggung jawab.
and not enough communication, that's terrible. Tapi mereka tidak memiliki komunikasi yang cukup. You know that it's important to have a conversation with love. Dalam hal ini juga penting kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. It is also the same in the relationship with God. Karena hal ini sama dengan hubungan kita sama Tuhan. Let's think about the first love with Jesus. Mari kita ingat kembali kasih yang mula-mula kepada Yesus. How it was it in the first time when you just believe Jesus? Coba saudara ingat-ingat waktu pertama kali saudara itu percaya kepada Yesus. Look at the Jesus bloody cross hang for us. Kita pasti melihat bagaimana Yesus mencurahkan darahnya buat kita. We repent to receive the Holy Spirit Kita and kemudian pray bertobat. honestly. Kita kemudian bertobat, kita menerima Roh Kudus dan kita sungguh-sungguh berdoa saat pertama kali kita mengenal Yesus. So now, didn't we lose some heat of faith? Dan saat ini mari kita tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah kehilangan nyala api itu? Aren't we lukewarm of faith? Apakah kita sekarang menjadi suam-suam kuku? Even when in the drink of coffee, Bahkan saat kita minum kopi, I prefer the hot coffee or iced coffee, saya pribadi sukanya kopinya panas atau kopi dingin sekalian. not warm coffee. Tidak yang suam-suam saja. God is the same. Nah demikian juga Tuhan. God doesn't like the lukewarm faith. Tuhan gak suka iman yang cuma setengah dan suam-suam. Revelation 3:15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. We should not have a lukewarm faith. Kita seharusnya tidak memiliki iman yang suam-suam saja. Let's please God with our best at every moment. Mari kita senangkan Tuhan dengan usaha kita yang terbaik setiap waktu. And offer our best faith to God. Dan dengan iman yang terbaik kita kepada Tuhan. The brothers and sisters, to become the deliverer of happiness. Saudara-saudari, untuk menjadi pembawa kebahagiaan, Number one, live Nomor the satu. God first life. saudara harus hidup dengan Tuhan di tempat yang pertama. Number two, always in the fully filled with the Holy Spirit. Nomor kedua adalah selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ephesians 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, hawa nafsu, tetapi kamu penuh dengan roh. Even if once we receive the Holy Spirit, Sekalipun jika dulu kita pernah menerima Roh Kudus, we always need to fill with the Holy Spirit. sekarang pun kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus. I heard that your congregation filled with the Holy Spirit and speaks another tongues. So Saya I'm tahu. so glad. Saya tahu dan saya senang jemaat di sini berkata-kata dalam bahasa lidah dan saya senang mendengarnya. So driving force is to believe Jesus, serve others. Karena tenaga yang mendorong kita untuk mempercayai Yesus dan melayani orang lain, And to share the gospel is the Holy Spirit. dan juga untuk memberitakan Injil, itu adalah Roh Kudus tenaganya. And to share happiness and the gospel of joy to others. Dan juga kuasa itu menguatkan kita untuk membagikan sukacita dari Injil yang kita bagikan. We should be fully filled with the Holy Spirit. Kita harus sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. There is no other way to be filled of the Holy Spirit, Tidak ada cara lain kecuali untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. but only pray. Dan hanya dengan berdoa. And what is the prayer? Dan apakah itu doa? Is the conversation with God. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. When we pray, Ketika our kita berdoa, the relationship of love with God is recovered. hubungan kita waktu kita berdoa itu dipulihkan. And when love between husband and wife cool down, they don't have any conversation. Saudara tahu apa yang terjadi saat suami istri hubungannya sudah mendingin? Tidak ada lagi komunikasi di situ. And there is no conversation for a long time, the couple has a problem. Kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, pastilah akan terjadi masalah dengan pasangan itu. So therefore, in order to fill with the Holy Spirit all the times, Oleh sebab itu, kita perlu untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus setiap waktu. first of all, we must recover our prayer life. Yang pertama adalah kita harus memulihkan kehidupan doa kita.
Then we need a conversation with God. Karena kita perlu bangun komunikasi dengan Tuhan. Amen. Amen. The brothers and sisters, Saudara-saudari, to become the deliverer of happiness, untuk menjadi seorang pembawa kebahagiaan, number one, nomor satu, live the God first life. hiduplah dengan menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Number two, Yang kedua, always full with the Holy Spirit. selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Number three, Dan yang ketiga, share the gospel. memberitakan Injil. Act 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. During the early church period, Selama masa atau periode gereja mula-mula, the disciples followed everywhere Jesus went, saudara pasti ingat saat itu murid-murid pergi dan mengikuti kemana Yesus pergi. and saw the miracle and the sign of Jesus. Dan mereka semua melihat dan menyaksikan mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan. The disciples witnessed Jesus' death on cross and the resurrection. Dan mereka juga menyaksikan kematian Tuhan Yesus di salib, dan juga mereka menyaksikan kebangkitannya. Then Jesus promised Dan kemudian Yesus menjanjikan they received the power of the Holy Spirit in the Oh. one day of the Pentecost. bahwa mereka akan menerima Roh Kudus pada hari Pantekosta. Despite of the hardship and the persecution, Jadi sekalipun ada segala macam masalah dan penganiayaan, the disciples could not deny what they saw. para murid tidak bisa menyangkal apa yang mereka sudah lihat. Then they shared the gospel eagerly. Dan mereka kemudian memberitakan Injil itu dengan segala. Likewise, there is a received the Holy Spirit cannot stop sharing the gospel. Jadi demikian juga orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak akan bisa berhenti untuk memberitakan Injil. You know that the evangel is the give testimony of the what we experience. Saudara tahu bahwa penginjilan itu bukan sekadar program yang kita sudah pelajari di kelas-kelas penginjilan. And it is the boast of the Jesus Christ whom we love. Penginjilan adalah memberikan kesaksian tentang Yesus yang kita kasihi, membanggakan Dia. Brothers and sisters, the boasting is not the duty. Saudara, membanggakan sesuatu atau membanggakan seseorang. Have you ever seen any parents boasting of his or her child in the duty? No. Saudara, pernahkah saudara melihat ada orang tua yang membanggakan anaknya karena itu disuruh, karena itu diperintah, karena itu tugas saya? Ada yang pernah begitu orang tua? Parents cannot stop boasting of their child Orang tua tidak pernah berhenti membanggakan tentang anaknya. because they are so smart, aren't they? Alasan mereka membanggakannya, apakah karena mereka cuma pintar? No. They Tidak. boast because of love. Tetapi mereka membanggakan anak-anaknya karena mereka mengasihi anak-anak. So likewise, when we truly boast of someone, Dan demikian juga kalau kita mengasihi sesuatu dengan sangat, then we boast with love and respect, not duty. kita akan membanggakan tentang hal itu dalam kasih dan bukan karena disuruh, diperintah ataupun bukan karena tugas dan kewajiban. When we love Jesus Christ, then Ketika kita mengasihi Yesus, we boast of Jesus to share gospel and happiness. kita akan dengan sendirinya membanggakan tentang Yesus, memberitakan Injil dan membawa kebahagiaan itu. And what we need for evangelism is not learning technical program, Apa yang kita butuhkan di dalam penginjilan bukanlah sebuah program-program dan teknik-teknik. of course the program can help us. Tentu saja program-program itu bisa membantu kita. More important thing is the recover of the first love of Christ. Tapi yang terpenting adalah kita memiliki kasih yang mula-mula kepada Kristus. It's the story of the American missionary Melan couple in Indian village, Brazil. Ada kisah seorang misionaris yang bernama Melan. Dia pergi ke Brasil di sebuah desa. Orang-orang yang tinggal di sana adalah orang Indian. At first, the native treated them roughly and aggressively. Dan di sana, waktu dia tiba di sana, orang-orang Indian itu memperlakukan dia dan pasangannya dengan kasar.
Because before Melan couple came, Karena sebelum si Melan dan pasangan ini datang, other bad white people had come ahead. ada beberapa orang kulit putih lainnya sudah pernah datang ke daerah itu, ke desa itu. And abused the native people. Dan mereka bertindak curang dan menjahati orang-orang yang tinggal di situ. They stole things and set their house on fire. Si orang-orang kulit putih yang datang sebelum dia, mereka mencuri barang dari milik orang yang tinggal di desa dan mereka membakar rumah mereka. So native doesn't like white people. Jadi mereka nggak suka yang namanya orang kulit putih. So the missionary Melan know that the situation. Jadi Melan misionaris ini dia mengerti situasinya. So Melan couple did not do anything wrong, but they felt sorry about that. Dia tahu ini adalah salah, tapi dia yang merasa bersalah atas hal itu. So they wanted to apologize instead of the terrible white people. Jadi dia yang ingin meminta maaf, mewakili orang-orang kulit putih yang sudah berbuat jahat kepada penduduk asli di sana. So they did medical service and help natives with the love of Christ. Jadi dia melayani di desa itu dengan pelayanan-pelayanan medis dan juga dengan kasih Kristus. Then one day while washing the bleeding feet of the wounded boys, Dan pada suatu hari ketika ia sedang membasuh kaki dari seorang anak laki-laki yang terluka kakinya, then by chance Melan heard what the native speaks. dia mendengar penduduk di sana berkata, Until now, no one has ever washed our bloody feet. sampai saat ini tidak pernah ada yang namanya orang kulit putih membasuh kaki kita. But Melan is a very good man. Tapi Melan ini adalah orang yang baik. Maybe he must be the one from heaven, Pastilah dia berasal dari surga. not the ordinary white man. Bukan orang kulit putih biasa. Since then, whenever Melan visit the natives, Dan sejak saat itu, kapan saja dia mengunjungi penduduk asli di sana, the native did not just say he's coming. orang-orang di sana tidak ngomongnya bukan begini, oh dia datang tuh, bukan seperti itu. Rather, they said, "Oh, man of God is coming." Mereka berkata, oh hamba Tuhan sedang datang. Likewise, without dedication and the devotion of love, Demikian juga tanpa dedikasi dan pengabdian dalam kasih, it's hard to share the gospel, sangatlah sulit untuk memberitakan Injil. and evangelism begin with serving others. Karena penginjilan itu dimulai dengan melayani sesama. Some people know who Jesus is, but they don't believe Jesus. Saudara tahu beberapa orang itu tahu Yesus itu siapa, tapi mereka tidak mau percaya. Because they usually don't like some Christians. Karena mereka itu nggak suka beberapa orang Kristen. Mereka nggak suka melihat contoh-contoh orang Kristen yang pernah mereka temui. But now is the time to share the gospel not only by words. Dan sekaranglah saatnya untuk memberitakan Injil bukan dengan kata-kata lagi, But by our life and behavior. tetapi dengan hidup kita dan tindakan tingkah laku kita. 2 Corinthians 2:15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. People can see Jesus Christ through the life of the Christian. Seharusnya orang-orang bisa melihat kehidupan Kristus melalui orang-orang Kristen. So that why the Bible tells us that we are the armor of Christ. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kita adalah bau harumnya Kristus. Christians should always smile and give thanks. Orang-orang Kristen harusnya selalu tersenyum dan mengucap syukur. Not frown face and complaining. Tidak cemberut dan mengeluh terus. You know that I said to my neighbors, oh, believe Jesus Christ, something like that, and frown face, Jesus Christ, no way, smile. Ya saudara, kalau jadi orang Kristen jangan, oh mau memberikan Injil tuh, oh Yesus, tapi cemberut wajahnya. Tapi tersenyum saudara. And complain, and Jangan jadi orang yang mengeluh, komplain sana sini, ngeluh terus kerjaannya. and believe Jesus Christ. Terus saudara bilang, wow percaya sama Yesus, tapi saudara ngeluh terus. No way. Gak bakal orang percaya. They know that we are Christian. Mereka tahu kita orang Kristen.
we have a smile Kita and harus looks tersenyum. like happy. Kita harus terlihat bahagia. Then, oh, maybe Christian is very happy. I rather believe the Jesus Christ. Looks like that. Nah, harusnya gitu. Mereka lihat kita, wah orang Kristen ini bahagia ya. Saya maulah ikut Yesus. Harusnya begitu, saudara. Let's try to give up the aroma of Christ. Mari kita coba untuk mengeluarkan bau harum akan Kristus dari hidup kita. And be the true Christian, share the gospel. Dan kita bisa menjadi orang-orang Kristen sejati yang memberitakan Injil. When we share the help, serve, and live the holy life as a deliverer of happiness, Karena itu ketika kita membagikan Injil dan kita hidup dalam sebuah kehidupan yang kudus, kita menjadi seorang pembawa kebahagiaan. unbelievers would see us and live in the Jesus naturally. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang tidak percaya melihat kita dalam keadaan yang seperti itu, mereka otomatis akan percaya kepada Yesus. Dear brothers and sisters, to become a deliverer of happiness, Saudara-saudari, untuk menjadi seorang pembawa kebahagiaan, number one, live a good first life. nomor satu adalah kita hidup dengan Tuhan di tempat yang pertama. Number two, always fulfilled with the Holy Spirit. Dan yang kedua selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Number three, share the gospel. Dan yang ketiga memberitakan Injil. By become the deliverer of the happiness in God. Dengan menjadi seorang pembawa kebahagiaan di dalam Tuhan. I hope you live better today than yesterday, better tomorrow than today. Saya berharap saudara menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Dan saudara lebih baik, esok lebih baik daripada hari ini. Let's have a victory in Jesus Christ. Mari kita tepuk tangan buat Yesus. Hallelujah. Haleluya. 이번 성회를 통해 김성애 총장은 람풍의 성도들에게 우리는 하나님 앞에서 그리스도의 향기라고 전하며 항상 웃고 감사할 것을 강조했다. 인도네시아 람풍에서 열린 이번 성회를 통해 성도들은 첫사랑이 회복되기를 간구하며 하나님 안에서 행복을 전하는 사람이 되기를 바라는 은혜와 행복의 시간이었다.